Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk ngaji online bersama kita dari Posko 40. Pada kesempatan ini, saya Sayyid Ali akan mengajak teman-teman semua untuk belajar ilmu nahwu, tepatnya melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin. Sebelum belajar, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Jurumiyah ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi Babul I'rabi wal Bina'i. Terima kasih. Baik, pada kesempatan hari ini langsung saja kita membahas materi selanjutnya, yakni bab i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul I'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab ialah perubahan akhir kalimat karena adanya perbedaan amil yang masuk, baik itu secara lafadz atau secara jelas maupun secara takdiron atau hanya diperkirakan saja. Jadi, i'rab itu adalah membahas perubahan di akhir kalimat. Contohnya adalah seperti lafadz zaidun yang kadang harus dibaca zaidan dan kadang harus dibaca zaidin. Jadi, inilah yang disebut sebagai i'rab, yaitu membahas mengenai perubahan akhir kalimat yang disebabkan karena adanya perbedaan amil yang masuk, baik perubahan itu secara jelas maupun hanya perkiraan saja. Jadi, inilah yang disebut sebagai i'rab, yaitu membahas mengenai perubahan akhir kalimat yang disebabkan karena adanya perbedaan amil yang masuk, baik perubahan itu secara jelas maupun hanya perkiraan saja. Materi selanjutnya adalah tentang pembagian i'rab. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, i'rab rafa' dengan tanda aslinya adalah dhammah. Yang kedua, i'rab nasab dengan tanda aslinya adalah fathah. Yang ketiga, i'rab jar dengan tanda aslinya adalah kasrah. Yang keempat, i'rab jazm dengan tanda aslinya adalah sukun. Nah, selanjutnya untuk i'rab yang jumlahnya ada 4 tadi, untuk kalimah isim i'rabnya ada 3, antara lain yang pertama adalah i'rab rafa', yang kedua adalah i'rab nasab, yang ketiga adalah i'rab jar. Sedangkan untuk kalimah fi'il itu i'rabnya juga ada 3, antara lain yang pertama adalah i'rab rafa', yang kedua adalah i'rab nasab, dan yang ketiga adalah i'rab jazm. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa kalimah isim itu tidak bisa di-i'rabi dengan jazm, sedangkan untuk kalimah fi'il itu tidak bisa di-i'rabi dengan jar. Untuk keterangan yang ada di dalam kitab Jurumiyah ini adalah falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi, di antara 4 macam i'rab tadi, yang boleh memasuki isim hanyalah i'rab rafa', i'rab nasab, dan i'rab jar. Sedangkan untuk i'rab jazm tidak bisa.
Untuk keterangan yang kedua adalah falil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Sedangkan yang boleh memasuki fi'il di antara 4 macam i'rab itu adalah i'rab rafa', i'rab nasab, dan i'rab jazm. Sedangkan i'rab jar tidak boleh. Di sini kami berikan beberapa contoh, antara lain yang pertama adalah untuk kalimat isim yang i'rabnya secara lafadz, dalam artian kalimat isim yang perubahan akhir kalimatnya itu secara jelas. Contoh, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Sedangkan untuk kalimat isim yang i'rabnya secara takdir, dalam artian kalimat isim yang perubahan akhir kalimatnya hanya diperkirakan atau kira-kira. Contoh, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Yang kedua, untuk kalimat fi'il yang i'rabnya secara lafadz, dalam artian kalimat fi'il yang perubahan akhir kalimatnya itu secara jelas. Contoh, yadribu, lai yadriba, lam yadrib. Sedangkan untuk kalimat fi'il yang i'rabnya secara takdir, dalam artian kalimat fi'il yang perubahan akhir kalimatnya itu hanya diperkirakan atau kira-kira saja. Contoh, yakhsha, lai yakhsha, lam yakhsha. Jadi inilah yang disebut sebagai i'rab, yaitu membahas mengenai perubahan akhir kalimat yang disebabkan karena adanya perbedaan amil yang masuk, baik itu secara jelas maupun hanya perkiraan saja. Baik, coba kita perhatikan lebih lanjut mengenai beberapa contoh yang telah kita bahas tadi. Yang pertama untuk kalimat isim yang i'rabnya secara lafadz, yakni ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Ja'a zaidun, zaidun di sini dibaca rafa', tandanya adalah dhammah. Dia dibaca rafa' karena menjadi fa'il. Yang kedua, ra'aitu zaidan. Zaidan di sini dibaca sebagai nasab. Tandanya adalah fathah karena dia menjadi maf'ul bih. Yang ketiga adalah marartu bi zaidin. Bi zaidin di sini dibaca sebagai jar. Tandanya adalah kasrah. Dia menjadi jar karena ada amil jar, yakni ba. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa contoh tadi adalah kalimat isim yang i'rabnya secara jelas. Sedangkan untuk kalimat isim yang i'rabnya secara takdir, contohnya yakni ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Al-fata ini adalah kalimat isim yang kedudukannya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu zaidun, zaidan, dan zaidin. Jadi al-fata ini i'rabnya adalah rafa'. Contohnya ja'al fata. Lafaz al-fata ini yang pertama aslinya adalah al-fatayu. Yang kedua, ra'aitul fata. Lafaz al-fata yang kedua ini dibaca sebagai nasab, yang aslinya adalah al-fataya. Yang ketiga, marartu bil fata. Lafaz al-fata yang ketiga ini dibaca sebagai jar, yang aslinya adalah al-fatayi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa al-fata yang pertama, kedua, dan ketiga ini secara urut dibaca sebagai rafa', nasab, dan jar. Kenapa al-fata ini i'rab atau tandanya harus diperkirakan? Sebab menurut orang Arab,
yaitu apabila ada huruf ya yang jatuh setelah fathah, maka harus diganti dengan alif. Ini disebut sebagai alif, namanya alif layyinah atau biasa dikenal dengan alif bengkong. Karena alif tidak bisa berharokat, maka untuk menunjukkan bahwa ini adalah alif, maka harus diganti dengan fathah berdiri. Jadi lafadz al-fatayu menjadi al-fata, al-fataya menjadi al-fata, al-fatayi menjadi al-fata. Secara berurutan, ini dibaca sebagai rofa', nasab, dan jer, tetapi secara diperkirakan atau takdir. Cukup sekian dari saya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.